Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun, guys. Balik lagi bersama Mario, tentunya di channel Mario sendiri. Kali ini kita ngebahas salah satu hama ya. Salah satu hama yang sangat menyebalkan dan sangat mematikan juga untuk kalian para peternak ikan. Nama makhluk ini adalah Hydra. Hydra adalah genus dari hewan air tawar kecil yang merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelasnya adalah kelas Hydrozoa. Dan Hydra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Hydra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aseksual, yaitu tidak kawin. Selain itu, Hydra juga berkembang biak dengan cara seksual atau disebut juga kawin. Kenapa Mario ngangkat Hydra? Karena farm saya kecolongan. Jujur aja. Jadi ini makhluk ini nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ada di salah satu akuarium dan berkembang biak. Nah, ini seperti yang kalian lihat di depan ini, itu Hydra itu nempel di tanaman yang ada di depan nih, di foxtail ya. Nggak kasat nggak terlalu kelihatan gitu, tapi pas ketika kita lihat lebih dekat, lebih detail, itu makhluk itu kelihatan dan itu mempunyai tentakel. Dan ini makhluk ini sangat berbahaya terutama untuk ikan-ikan kecil atau burayak yang baru menetas. Ikan-ikan kecil itu sangat berbahaya, dan juga untuk kalian misalnya ternak udang, ini udah pasti nggak akan berhasil cuma 1-2 yang selamat di anakan udangnya atau anakan ikannya. Itu karena emang faktor keberuntungan aja si anak udang atau si anak ikan itu nggak kemakan gitu. Nah, si Hydra ini itu mempunyai tentakel dan juga dia mempunyai sengat. Jadi kalau misalnya nggak ketangkap tapi kesengat, itu bisa mematikan buat burayak ikan atau udang. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, bahwa Hydra ini berkembang biak dengan tunas dan kawin. Dan ini bisa menyebar di mana aja. Tidak hanya di tanaman, di akuarium, dan bahkan di ini kalau kita lihat tuh di pot-pot tanaman tuh ada, dia nempel nih. Dan dia menyebar, dan kadang itu dia kayak berenang gitu. Jadi loncat sana, loncat sini gitu, pindah sana, pindah sini, itu dia kayak berenang gitu. Karena Hydra warnanya kelihatan seperti bening, kayak transparan gitu. Nah, ini sangat menyulitkan sekali untuk kita mengamatinya. Apalagi kalau misalnya warnanya coklat atau hijau, itu pasti warnanya juga kelihatan menjadi coklat atau hijau karena emang warna si Hydra ini kayak transparan gitu. Jadi kayak kamuflase gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan warnanya, bisa menyesuaikan lingkungan sekitarnya. Makhluk ini bisa digolongkan makhluk immortal ya. Jadi tidak bisa dibantai dengan cara dilukai. Malah kalau dilukai dia bisa punya sifat regenerasi. Jadi dia tumbuh lagi tunasnya. Nah, Kang, Hydra ini berasal dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba ada? Nah, Hydra ini bisa berasal dari pakan hidup atau tanaman dan juga ikan yang terbawa. Ikan baru nih maksudnya, terus kebawa karena airnya ikut masuk, ikan si hidranya juga jadi ikut bawa dan mengkontaminasi farm kalian, akuarium kalian. Nah, makanya sebenarnya bagusnya sebelum kalian memasukkan apapun itu ke akuarium kalian, kalian karantina dulu, baik pakan, tanaman, dan juga ikan yang baru. Dan itu kalian karantina, kenapa? Karena kalian perlu mengamati si pakan atau ikan atau tanaman kalian yang akan dimasukkan ke farm kalian. Hydra ini akan cepat berkembang apabila ada sisa pakan hidup yang tidak termakan oleh ikan kalian. Jadi kalau misalnya kalian memberi pakan hidup seperti kutu air, cacing, dan sebagainya, itu sama saja kalian memberi pakan Hydra, karena Hydranya juga ikut makan. Ada beberapa metode untuk menekan dan juga sekaligus untuk membasmi makhluk Hydra ini. Yang pertama adalah kalian mengatur pakan.
Jadi kalau misalnya kalian memberi pakan itu sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Nanti si hidranya juga kalau misalnya nggak diberi pakan, itu dia perkembang biaknya itu lambat dan bahkan kurus. Jadi kalau misalnya dia tidak dapat nutrisi atau pakan, dia akan berkembang biaknya akan lambat. Dan yang kedua, kalian bisa memberi ikan yang bersifat rakus, dan juga ikan itu omnivora, jadi memakan segalanya. Seperti misalnya moli, dan apa tuh namanya, gurame, sepat biru, dan ikan lainnya juga yang emang sifatnya pemakan rakus dan omnivora, jadi pemakan segalanya. Atau kalian juga bisa mengeringkan kolam atau akuarium kalian. Jadi si ikan-ikan atau makhluk hidup yang ada di akuarium itu dievakuasi. Tapi kalau tanaman sebaiknya nggak usah dievakuasi ya, langsung kayaknya harusnya dibuang nih kalau tanaman nih. Soalnya untuk mencegah Hydra datang lagi. Soalnya dia nempel ya, Hydra ini ya. Terakhir, metode yang paling ampuh itu kita bisa menggunakan chemical ya, pakai kimia. Tapi semua makhluk hidup yang ada yang di tempat yang mau kita chemical, yang kita mau kasih kimia itu dievakuasi dulu. Nah, dengan menggunakan PK ini bisa memusnahkan semua koloni Hydra, baik yang kelihatan ataupun tersembunyi, misalnya di dalam celah-celah batu atau nempel di tanaman dan bahkan di filter sekaligus, itu kebakar sama yang namanya PK. Nah, untuk penggunaan dosisnya itu saya sih kira-kira ya. Jadi ya atur-atur aja lah. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Sesuaikan dengan volume air. Di video yang di depan ini saya menggunakan PK yang seperti biasa dijual di toko akuarium. Itu saya perendamannya kurang lebih 2 hari ya, supaya maksimal. Nah ini nih. Jadi si filternya juga kalian rendam. Terus apa tuh namanya, serokannya juga kalian rendam, tanamannya juga kalian rendam. Oh ya, VK ini sifatnya sangat keras untuk tanaman ya. Tanaman tuh bakal jadi bubur nantinya. Nah ini setelah di PK beberapa jam, itu si Hydranya itu kuncup. Jadi si tentakelnya itu tiba-tiba masuk sendiri, hilang sendiri, dan si Hydranya itu menjadi kuncup. Nah ini karena warnanya merah jadi kurang jelas ya. Tapi kalau misalnya kalian gunain, kalian amatin aja, itu si tentakelnya jadi kuncup. Jadi dia tentakelnya udah nggak ada lagi. Nah ini penampakan setelah 2 hari ya. Sebenarnya sehari juga cukup, cuman saya lupa, jadi ya akhirnya hari keduanya saya amatin. Nah ini semuanya musnah, si koloni Hydra ini semuanya menghilang karena terbakar, dan juga tanaman foxtailnya juga ya jadi amburadul. Soalnya ini PK ini sifatnya panas. Dan di sini juga si airnya terlihat keruh ya, apalagi di dasar ya. Itu karena si PK ini meninggalkan residu, dan yang di bawah-bawah itu adalah residu, dan jadi kotor semuanya, si tanah residunya tuh nempel semuanya. Nah dari sini kalian sudah selesai, 2 hari ini sudah cukup. Itu kalian bisa ganti air, kalian bisa bilas lagi kembali semuanya, akuariumnya kalian bisa bersihkan, kalian sifon, dan kalian bisa mulai lagi dari awal setting air untuk ikan kalian gitu. Oke, mungkin itu aja guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. God bless.